Halo, selamat siang sahabat Miraset. Apa kabarnya? Semoga sahabat Miraset dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa lagi kita di kegiatan KBSA Live Special hari ini di hari Kamis 16 Mei 2024 bersama saya Marta. Sahabat Miraset, di tengah tensi geopolitik yang terus meningkat saat ini ada satu komoditas yang harganya terus mencetak all time high. Nah, mungkin sahabat Miraset sudah banyak baca tentang beritanya, yaitu komoditas emas. Dan hari ini kita akan ngobrol banyak tentang komoditas emas dengan salah satu produsen perhiasan dan juga emas batangan. Mungkin untuk sahabat Miraset yang sudah sering investasi emas, familiar dengan nama Harta Dinata Abadi. Dan kita hari ini akan ngobrol dengan PT Harta Dinata Abadi Tbk atau dengan kode saham HRTA. Dan di sebelah saya sudah duduk Bapak Tendra Krisnanda selaku Director of Investor Relation dari PT Harta Dinata Abadi Tbk. Selamat siang Pak Tendra. Siang Marta. Apa kabar Pak? Luar biasa baik. Wah, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya ya Pak. Dan sahabat Miraset, untuk sahabat Miraset yang punya pertanyaan terkait dengan perseroan ataupun terkait dengan komoditas emas, bisa langsung disampaikan di kolom komentar. Dan kita akan langsung ngobrol terkait dengan HRTA dan juga tentang prospek bisnis dari perseroan untuk tahun ini seperti apa. Pak Tendra, mungkin sedikit tentang profil bisnis perseroan, langsung silakan Pak. Oke, sebenarnya kalau di Harta Dinata Abadi sendiri memang memiliki satu untuk uniqueness ya, dibandingkan dengan untuk beberapa perusahaan TBK yang ada di sektor pertambangan emas yang ada di Indonesia. Karena yang banyak untuk teman-teman mungkin ketahui yang ada di Indonesia, ini lebih di sisi untuk di upstream, yaitu di pertambangan emas. Nah, tetapi kalau di Harta Dinata sendiri, kita bergeraknya sebagai perusahaan yang paling terintegrasi, itu di sisi industri tengah maupun juga hilir. Jadi Harta Dinata Abadi ini memiliki untuk fasilitas produksi dari untuk perhiasan emas dan emas batangan. Kita memiliki untuk 4 pabrik saat ini dengan total capacity itu mencapai 30 ton per tahun. Kemudian kita juga ada untuk fasilitas pemurnian refinery yang di tahun 2023 kita sudah memiliki kapasitas sebesar 9 ton per tahun. Di sisi untuk di downstreamnya sendiri, Harta Dinata adalah pemain untuk distributor itu terbesar, di mana kita memiliki kerjasama lebih dari 1.000 point of sales, baik dari segi grosir maupun juga pemain untuk toko tradisional emas yang ada di seluruh Indonesia, dan juga kami memiliki 85 toko milik sendiri itu di akhir tahun 2023. Oke, baik. Wah, menarik sekali ini. Berarti perseroan ini tidak memiliki tambang emasnya gitu ya, Pak? Tidak. Jadi di middle stream dan juga sampai di downstreamnya seperti itu ya? Betul. Nah, Pak, kalau terkait dengan pangsa pasar ya, tentu saja mungkin boleh dikasih gambaran, Pak, terkait dengan industri, untuk industri manufaktur emas itu seperti apa sih? Apakah industrinya pemainnya banyak atau sebenarnya sedikit pemain di situ? Oke, sebenarnya kalau untuk dari segi market share, kita ada bagi dua ya. Jadi market share dari untuk emas batangan dan juga market share dari sisi untuk di perhiasan emas. Di mana memang data yang diambil di Indonesia sendiri, memang kalau data yang memang available di government cukup terbatas untuk industri ini, karena kebanyakan pemainnya itu adalah private company. Nah, oleh karena itu memang kita bisa dapatkan data market share salah satunya dari World Gold Council. Di mana kalau sekarang untuk di tahun 2023, overall dari market share yang ada di Harta itu terus meningkat dibandingkan dengan kita sejak IPO 2017. Di mana market share-nya kita di tahun 2023 itu mencapai 18%. Di mana kalau kita lihat di emas batangan, Harta Dinata saat ini kita menduduki untuk peringkat kedua, terbesar itu setelah memang Logam Mulia Antam. Iya. Kemudian kalau di perhiasan emas sendiri, sekarang ini memang kita menduduki untuk di peringkat keempat. Dengan market share itu dari total sales volume itu di peringkat keempat dengan market share sebesar 10%. Jadi kalau untuk di pemain emas batangan, rata-rata di Indonesia tuh sudah terconcentrated, yang besar tuh hanya sekitar 5 pemain besar. Kalau untuk di perhiasan sendiri, yang kita ketahui memang pemain yang besarnya itu memang hanya terkonsentrasi, itu kurang dari 10 pemain. Yang dimana memang pemain-pemain inilah yang memang mendominasi pasar hingga saat ini. Oke, baik. Nah Pak, kalau terkait dengan produk perseroan ya, jadi kan produk utamanya dua berarti ya Pak, perhiasan dan juga emas batangan gitu. Betul. Ya. Kalau untuk produk mix-nya tuh seperti apa Pak persentasenya? Kalau produk mix, as of kita bicara untuk di first quarter tahun 2024, memang terjadi untuk shifting ya. Yang awalnya memang kita di perseroan lebih banyak menjualnya itu dalam bentuk untuk perhiasan emas. Tetapi hingga di kuartal pertama tahun 2024 ini, emas batangan itu jauh lebih mendominasi. Dengan komposisi penjualan itu mencapai sekitar 73% sampai 74%.
Dibandingkan dengan perhiasan yang saat ini kombinasi itu antara penjualan untuk di lokal maupun juga di ekspor, itu yang menkontribusi terhadap pendapatan konsolidasian itu mencapai sekitar 26% di kuartal pertama tahun 2024. Dan ini alasannya itu lebih karena apa nih Pak? Kalau kita perhatikan, memang kalau sejak terjadi pandemi COVID-19, memang kita tidak pungkiri bahwa dari segi untuk shifting terkait dengan permintaan emas yang ada di lokal, ini terjadi. Di mana memang kalau penjualan emas perhiasan, ini sangat bergantung kepada daya beli. Jadi ketika daya beli masyarakat saat ini kita melihatnya belum kembali seperti masanya untuk kita lihat sebelum COVID, ya automatically yang terjadi pun juga di harta sendiri, penjualan dari perhiasan ini memang mengalami penurunan itu yang signifikan. Tetapi berbeda halnya memang kita perhatikan terkait dengan penjualan dari emas batangan. Di mana pada saat terjadi untuk kita lihat COVID, malah permintaan emas batangan ini meningkat. Yang terjadi peningkatannya solid hingga di periode kuartal pertama ini pun juga cenderung memang masyarakat secara keseluruhan ini lebih menyimpannya itu ke arah dalam tanda kutip itu adalah lindung nilai. Karena memang emas batangan sendiri memang dikenalnya sebagai instrumen safe haven dan juga instrumen hedging terkait dengan untuk beberapa faktor yang terjadi sekarang, yaitu krisis geopolitik, kemudian yang kedua dari tingkat inflasi itu yang meningkatnya signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kalau dari proyeksi perseroan sendiri, Pak, kira-kira sampai dengan akhir tahun ini atau mungkin perseroan punya proyeksi di jangka menengah begitu ya? Apakah porsi ini akan tetap bertahan? Artinya produk untuk emas batangan itu akan lebih diminati daripada perhiasan seperti itu, Pak? Kalau kita melihat dalam bentuk porsinya jangka pendek ya, dalam kurun waktu kita melihat di 2 tahunan dan mulai dari sekarang, memang komposisi dari emas batangan terlihat masih tetap mendominasi. Memang yang kita nantinya amati ini adalah bagaimana perbaikan dari segi daya beli secara overall yang ada di masyarakat Indonesia. Ya, kita lihat setelah nantinya memang segala untuk faktor ya terkait dengan pemerintahan baru, sudah on board dan lain-lain. Nah, kebijakan yang ada harapannya memang bisa mendorong untuk terjadi pemulihan untuk di daya beli. Sehingga nantinya porsi dari untuk di perhiasan pun juga ini mengalami untuk memang pemulihan. Ya, jadi memang faktor kalau untuk dari segi kita lihat demand untuk di perhiasan emas, ini memang masih di drivennya salah satunya untuk memang faktor itu daya beli. Oke, baik. Berarti sebenarnya Pak dengan kondisi saat ini ya Pak, artinya di satu sisi memang daya beli tadi ya mengalami pelemahan. Kemudian harga emas kan juga sebenarnya cenderung harganya tinggi gitu ya. Iya. Dari sisi permintaan berarti sebenarnya tetap solid ya Pak? Nah, yang ini yang tadi sudah kita sampaikan. Kalau permintaan agregat secara keseluruhan memang trennya meningkat, di mana didominasi oleh penjualan dari emas batangan. Nah, tetapi kalau untuk dari segi perhiasan, di mana segmentasi perhiasan yang kami masih memang lebih banyak di segmentasi itu middle to low. Nah, ini yang masih memang terdampak tuh negatif. Jadi kalau ditanya permintaan emas sekarang tuh tinggi-tingginya nggak? Iya. Meskipun di tengah harga yang meningkat, surprisingly, memang kita lihat permintaan emas fisik ini trennya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi untuk di negara-negara lain juga. Di mana kalau kita perhatikan dalam 2 tahun terakhir, itu pembelian emas fisik, pembelian terbesar itu dilakukan oleh bank sentral hampir seluruh dunia. Itu mencapai pembelian 1.000 ton setiap tahun. Berarti ini memang secara umum memang di-drive juga oleh kondisi global seperti itu ya Betul. Pak? Oke, baik. Nah, kalau dari sisi margin nih Pak, kita langsung ngobrol. Sebenarnya kalau dari 2 produk mix ini Pak, marginnya mana sih yang lebih baik? Dan mungkin sebenarnya dari sisi perseroan ada nggak sih porsi yang ideal sebenarnya gitu yang ingin dicapai? Oke, sebenarnya kalau dari sisi margin pastinya penjualan perhiasan itu memiliki margin yang lebih tinggi dibandingkan dengan emas batangan. Karena kalau di perhiasan sendiri ini memiliki untuk rentang margin itu yang mencapai rata-rata tuh berkisar antara level tuh 11% hingga 17% untuk gross profit margin. Nah, kalau untuk di emas batangan memang tergantung dari gramasi. Jadi gramasi contoh kayak micro gold yang kita perkenalkan sebagai untuk consumer product itu 0,1 gram dengan berbagai tema ya, mulai dari lahiran, nikahan dan acara-acara yang lain, itu kita bisa mendapatkan margin tuh yang tebal. Itu mencapai 35%. Nah, tetapi kalau kita jual semakin besar gramasinya itu mencapai 1 kilo, itu lebih semacam jadinya seperti kita lihat falas, di mana marginnya hanya mencapai sekitar 2% saja. Nah, jadi itu yang merupakan arahan dari kita lihat bagaimana melihat komposisi dari sisi untuk di produk. Nah, kalau secara ideal,
memang di Harta Dinata kita harapkan memang penjualan dari baik perhiasan maupun juga emas batangan ini bisa balance. Nah, tetapi memang yang kita harus untuk memang tekankan bahwa dari segi untuk kita lihat tren pasar, memang strategi dari Harta Dinata kita tidak untuk memang against dengan tren yang ada sekarang. Contoh ketika memang tren itu lebih banyak mendorong untuk permintaan emas batangan ini lebih diminati, ya artinya dari sisi kita di corporate, kita memang akan lebih memfokuskan strategi dan juga produk pengembangan yang ada, itu memang kepada produk yang diminati masyarakat. Tetapi memang kita tidak menutup untuk inovasi yang terus berkelanjutan untuk di segmen dari perhiasan emas, di mana harapannya ketika untuk nantinya recovery terkait dengan daya beli ini terjadi, ini pun juga bisa mendorong dari penjualan di perhiasan emas. Oke, baik. Nah, mungkin ini juga yang jadi alasan kenapa margin perseroan kalau kita perhatikan dari tahun ke tahun memang secara net profit agak mengalami penurunan ya Pak. Mungkin sebelumnya 2019 saya sempat lihat angka 4%, sekarang terakhir di kuartal 1 di 2,6% gitu ya. Mungkin salah satunya juga karena produk mix ini gitu ya. Betul. Sama juga yang menjadi faktor itu adalah sejak Maret tahun 2023, Harta Dinata juga pertama kali kita melakukan bisnis ekspor. Di mana bisnis ekspor ini ada trade-off, yaitu volume nilai dari untuk ekspor ini besar, tetapi marginnya itu memang lebih kecil dibandingkan dengan untuk kita penjualan di lokal. Karena kalau kita jual retail di lokal, dari laporan keuangan pun juga bisa dilihat, gross profit margin yang kita dapatkan tuh masih bisa 12%. Kalau kita jual ke grosir, masih bisa dapat sekitar 5%-an. Nah, tapi kalau kita jual ekspor, kita dapetin blended marginnya tuh hanya sekitar 3%-an saja. Nah, tetapi memang perbedaannya ketika kita jual ekspor, kita menerima untuk cash itu di depan. Jadi advance payment. Baik. Nah, kalau dari sisi perseroan Pak, kira-kira porsi ekspor ini ke depan akan berapa persen Pak targetnya kurang lebih? Kalau dari segi untuk di strategi di company sendiri, memang kita menjaga untuk dari kontribusi dari ekspor, itu memang di cap itu sekitar untuk 30% terhadap total pendapatan konsolidasian. Untuk menjaga bahwa memang dari segi untuk margin keseluruhan ini masih tetap terjaga. Nah, memang yang kita tekankan terkait dengan untuk margin dari untuk di bisnis yang ada, terutama di emas, ini memang sangat bergantung. Tadi kita sudah sampaikan ya, margin yang terbesar itu memang ada di perhiasan. Tapi ketika memang demand-nya itu masih lemah, yang terjadi memang kita harus fokus kepada beberapa produk yang memang cenderung dinilainya marginnya lebih rendah, tetapi kita tetap bisa deliver untuk absolut dari pertumbuhan perusahaan itu yang masih tetap solid hingga di kuartal pertama tahun 2024. Di mana kalau bisa diperhatikan, Harta Dinata menjadi salah satu emiten yang mampu terus mencatatkan pertumbuhan tuh all time high performance. Di tengah kalau kita lihat performance rata-rata kinerja emiten di Indonesia di kuartal pertama tahun 2024 ini cenderung mengalami perlambatan atau juga softening result. Iya, nah ini juga menarik nih Pak kalau kita ngomongin tentang kinerjanya perseroan. Jadi kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir pertumbuhannya memang sangat solid ya Pak. CAGR 5 tahun itu double digit gitu ya, di sekitar 26,5% dan kemudian net profit itu meningkat sekitar 15,7% per tahunnya gitu ya. Nggak banyak perusahaan yang seperti ini gitu Pak. Dan kira-kira kalau dari sisi perseroan, apakah pertumbuhan ini bisa perseroan cukup yakin gitu ya? Apakah ini akan terjaga let's say dalam jangka waktu menengah gitu Pak, double digit growth ini? Kami masih optimis untuk melihat apalagi kalau di kondisi sekarang kita pun juga diuntungkan ya dari sisi sektoral pun juga komoditas emas itu sendiri itu memang sekarang lagi trending sekali karena permintaan kita lihat di tengah ketidakpastian dari baik kondisi geopolitik maupun juga kondisi ekonomi. Jadi kami masih optimis bahwa kami bisa tetap untuk mendeliver dari sisi untuk pertumbuhan kami secara rata-rata dari tadi yang sudah disampaikan itu adalah pendapatan sekitar 30%, kemudian laba bersih itu bisa bertumbuh 15%. Di mana memang kami memiliki beberapa strategi baik dari inovasi produk yang terus berkelanjutan, kemudian juga kami secara untuk organik memang mengembangkan untuk pasarnya kami baik di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Terkait dengan pengembangan jaringan distribusi menarik nih ya Pak, bahwa perseroan bahkan itu sudah, kita bahkan bisa membeli emas itu sekarang di Alfamart gitu ya Pak, di toko gerai retail gitu ya. Nah ini apakah memang permintaannya sebegitu tingginya Pak, misalnya khususnya misalnya di market-market yang seperti Alfamart seperti itu, gimana gambarannya Pak? Oke, sebenarnya kalau di Alfamart sendiri kami merupakan salah satu pionir yang memang memperkenalkan produk dari Market Growth ini bisa dijual itu di minimarket ya. Salah satunya partnernya kami Alfamart.
di mana kami sudah diperdagangkan itu di lebih dari 1.300 gerai Alfamart itu di Jabodetabek dan juga di daerah Jawa Barat. Nah, jadi memang kalau dari segi untuk pengembangan di Alfamart sendiri, memang produk dari Michael Gold ini memang lebih diminati itu sebagai souvenir. Jadi consumer product. Dan juga memang ini sebagai salah satu marketing yang kami memang dapatkan. Karena untuk ketika kami taruh untuk produk kami, posisi untuk produk Harta Dinata itu ada di depan kasir. Jadi ini yang merupakan salah satu keuntungan yang kami dapatkan selain dari sisi untuk memang penjualan produk itu sendiri. Jadi ada sisi dari untuk di brandnya sendiri, kemudian dari segi juga untuk di marketing. Nah, dari berbagai jaringan distribusi pemasaran yang dimiliki oleh perseroan, Pak, ini kan ada jaringan grosir, toko emas, perseroan juga punya toko sendiri. Itu yang paling tinggi growth-nya tuh yang mana, Pak? Kalau yang paling tinggi growth-nya itu ada di sektor, memang di segmen retail. Itu di mana dikontribusikan dari penjualan toko milik sendiri dan juga jaringan e-commerce-nya kami. Di mana kontribusi penjualan itu bertumbuh paling signifikan, di mana sebelumnya di tahun 2022 kontribusi segmen retail ini hanya sekitar 8%-an terkait dengan untuk total pendapatan konsolidasian. Nah, tetapi sejak tahun 2023 itu kontribusinya mengalami peningkatan. Itu mencapai 15%. Dan juga di first quarter tahun 2024 itu kontribusi retail sudah mencapai sekitar 16-17% terhadap total pendapatan konsolidasian di first quarter tahun 2024. Oke, jadi memang terus mengalami kenaikan begitu ya, Betul. Pak. Nah, Pak, kalau terkait dengan ini, Pak, permintaan untuk emas ya, tadi kita udah ngobrol sedikit bahwa salah satunya kan dari faktor geopolitik global begitu. Tapi kalau dalam negeri sendiri, Pak, itu sebenarnya ada seasonality tertentu nggak sih, Pak, bahwa di musim tertentu memang permintaan untuk emas, baik itu perhiasan atau logam emas batangan itu memang meningkatnya signifikan? Ada. Kalau kita perhatikan pola untuk di pembelian emas pun juga, ini tidak terlepas dari untuk memang pola retail secara umum. Di mana ketika mendekati untuk hari raya lebaran, biasanya penjualan tuh jauh meningkatnya tuh signifikan. Nah, tetapi memang sejak pandemi, terutama kalau kita lihat trennya 2 tahun terakhir, pola ini semakin bergeser. Apalagi kalau kita lihat pola dari untuk lebaran di Indonesia itu semakin dekat. Maju terus. Nah, ini yang menyebabkan kita lihat efek dari penjualan waktu saat lebaran, ini tidak begitu terasa. Terutama kalau kita lihat tidak hanya di Harta Dinata ya, tetapi juga di retailer yang lain. Itu yang cenderung kalau biasanya polanya itu ketika ada satu periode di mana ada momen lebaran, itu penjualan bisa lebih dari 50% atau even 2 kali lipat. Nah, tetapi memang kalau kita perhatikan yang terjadi trennya di penjualan emas, terutama di harta, tetap di periode lebaran ini kami melihatnya lebih untuk di emas batangan. Itu yang mengalami untuk memang peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan penjualan perhiasan. Karena penjualan perhiasan, to be honest, memang kondisi untuk saat ini itu jauh lebih melambat dibandingkan dengan untuk periode-periode lebaran yang sebelumnya. Oke, baik Pak. Tapi kalau kita lihat memang tren ini juga kelihatannya apakah akan bisa terus berlangsung, Pak, dalam tahun-tahun ke depan gitu? Kalau case-nya mungkin kita bicara secara untuk overall industri mungkin masih relevan. Tetapi kalau untuk di Harta Dinata sendiri, mungkin beberapa pola seasonality itu akan bergeser. Karena kalau kita lihat permintaan dari untuk emas batangan ini cenderung lebih solid, tidak untuk dipengaruhi oleh seasonality kalau kita lihat. Kemudian yang kedua, kita pun juga ada kontributor lain yang dimana ada kita lihat ekspor. Dimana di first quarter tahun 2023 sebelumnya kita belum ada kontribusi dari ekspor. Nah, jadi kalau kita lihat memang pola setelah tahun 2023 yang ada di Harta Dinata ini jauh lebih stable untuk dari pola seasonality yang ada dibandingkan dengan kita lihat pola 5 tahun terakhir. Oke, baik. Terima kasih Pak Tendra dan sahabat Miraset, kita mau break dulu sebentar. Dari pembicaraannya udah seru banget nih mengenai Harta Dinata, mengenai emas sendiri seperti apa, dan kita akan break sebentar sahabat Miraset. Jadi pastikan untuk stay terus di kegiatan KBSA Live Special ini. Beranjak dari filosofi dari hati untuk keindahan sejati, kami senantiasa menjadi simbol keindahan yang abadi. Dengan desain yang inovatif, kami selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui inovasi-inovasi yang kami lakukan.
Selama lebih dari 30 tahun, Perseroan telah berhasil membangun bisnis yang unggul dan kompetitif. Dengan jaringan retail yang telah tersebar di Indonesia, kami membangun bisnis yang terintegrasi sebagai manufaktur perhiasan dan produk emas. Kami adalah PT Harta Dinata Abadi Tbk. Didirikan oleh Bapak Feryadi Harta Dinata, PT Harta Dinata Abadi Tbk bermula dari usaha produksi emas berskala kecil. Bersama Ibu Sandra Sunanto selaku CEO, Perseroan terus dibangun secara konsisten dengan mendirikan pabrik, anak usaha, dan jaringan retail yang telah tersebar di Indonesia, yaitu toko perhiasan emas ACC, Claudia Perfect Jewelry, Celine Jewelry, dan Harta Dinata Abadi Store. PT Harta Dinata Abadi pun resmi mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia di tahun 2017 dengan kode emiten HRTA. Kunci keberhasilan ini dibangun melalui sumber daya manusia yang kompeten, kreativitas, serta strategi bisnis yang visioner dan inovatif. Setiap produk yang dihasilkan dimulai dari proses desain hasil karya anak bangsa yang berbakat, yang kemudian dilanjutkan ke dalam proses manufaktur, dan dilakukan di 4 pabrik PT Harta Dinata Abadi. Dilengkapi laboratorium yang modern dan berteknologi tinggi, menguji setiap produk untuk menjaga kualitas terbaik. Setiap produk yang dihasilkan merupakan hasil karya sepenuh hati dari setiap insan yang memproduksi. PT Harta Dinata Abadi kian berkembang dan melakukan aliansi strategis bersama PT Aneka Tambang Tbk melalui anak perusahaan PT Emas Antam Indonesia yang melahirkan 2 produk unggulan, yaitu Emas Kita dan Kencana. Emas Kita adalah produk emas batangan yang diproduksi mulai dari pecahan 0,1 gram hingga 100 gram dengan kemurnian 99,99%. Aliansi strategis dilakukan bertujuan agar investasi emas menjadi semakin inklusif bagi masyarakat Indonesia. Dan teknologi pengamanan terdepan di Indonesia. Kini, Emas Kita menjadi pionir emas batangan di Indonesia yang telah menggunakan Bullion Protect. Bullion Protect merupakan terobosan unggul proteksi keamanan langsung pada produk emas, di mana selama ini keamanan sebagian besar emas batangan sangat tergantung pada fitur keamanan di kemasan. Sedangkan Kencana merupakan terobosan unggul yang menghadirkan produk perhiasan yang terjamin kemurniannya, yaitu 99,99% dengan desain yang sesuai kepribadian masyarakat Indonesia. Kini Perseroan senantiasa memperkuat jaringan penjualan, menjalin kerjasama dengan e-commerce, serta mengembangkan produk-produk inovatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu, Perseroan juga mengembangkan lini bisnis yang bergerak di bidang gadai emas yang telah berkembang dan memiliki puluhan cabang di Indonesia. Usaha gadai emas ini dikelola melalui anak usaha PT Gemilang Harta Dinata Abadi. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam, melalui anak usaha PT Aurum Digital Internusa, perdagangan emas secara digital pun turut dikembangkan. PT Harta Dinata Abadi Tbk terus berkembang secara signifikan dan menjadi market leader di industri manufaktur perhiasan dan produk emas di Indonesia. Pada tahun 2021, PT Harta Dinata Abadi berhasil meraih penghargaan Prestige Best 50 Companies dari Forbes sebagai bukti dedikasi dan komitmen tinggi dari seluruh sumber daya manusia dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan, yaitu profesionalisme, keterbukaan, inovasi, serta kepedulian terhadap lingkungan.
PT Harta Dinata Abadi Tbk akan selalu ada untuk negeri, melalui karya dan komitmen yang tak lekang oleh waktu. Sahabat Miraset, kita kembali lagi di kegiatan KBSA Live Spesial hari ini bersama PT Harta Dinata Abadi Tbk atau dengan kode saham HRTA. Dan kita tadi sudah banyak ngobrol dengan Pak Tendra di sini terkait dengan profilnya perseroan, kemudian tentang bisnis emasnya perseroan. Dan kita mau ngobrol ini selanjutnya adalah terkait kinerja perseroan. Tadi udah disinggung-singgung sedikit terkait dengan pertumbuhan yang sangat menarik, tapi mungkin akan lebih spesifik. Ini saya mau melihat di kuartal 1 seperti apa, karena pertumbuhan kuartal 1 juga masih double digit. Pak, kurang lebih kira-kira gambaran untuk tahun ini seperti apa Pak, dan apa aja yang bisa di-highlight? Oke, kalau performa kinerja di kuartal pertama tahun 2024, kami bersyukur masih bisa mencatatkan pertumbuhan tuh yang sangat signifikan, di mana pendapatan Harta Dinata mampu bertumbuh itu sebesar 89% year on year base, itu dari angkanya 2,1 triliun menjadi 4 triliun, itu di kuartal pertama tahun 2024. Dengan laba bersih masih bertumbuh itu sebesar 47%. Year on year dari sekitar 70 miliar mencapai untuk di 102 miliar di kuartal pertama tahun 2024. Memang faktor pendorong pertumbuhan kinerja itu masih berasal dari dua faktor utama, yaitu yang pertama dari pertumbuhan dari volume penjualan, itu yang masih meningkat lebih dari 70%, dan juga dari segi untuk average selling price, di mana average selling price ini masih bertumbuh sekitar 9,6%, itu di kuartal pertama tahun 2024. Jadi beberapa untuk faktor dari kita lihat pendorong kinerja ini masih memang didorong oleh kita lihat aktivitas organik yang memang ada di korporasi, terutama yang menjadi untuk area yang bisa dikontrol dari perusahaan itu lebih dari segi untuk kita lihat strategi dari penjualan untuk mendorong volume penjualan. Karena kalau dari sisi untuk di harga memang ini given ya. Karena ini mengikuti dari untuk tren dari harga globalnya sendiri. Oke. Nah Pak, kalau melihat bahwa volume tadi secara year on year masih naik 70%, kalau kira-kira sampai akhir tahun dari perseroan targetnya di berapa persen Pak untuk volume? Sebenarnya kalau kita kepada untuk di sahabat-sahabat di equity market ya, biasanya kita lebih untuk tone down terkait dengan untuk expectation yang ada di market, di mana kita hanya memberikan guidance untuk pertumbuhan volume hingga di akhir tahun itu mencapai 25% year on year base. Meskipun di first quarter ini kita mengalami pertumbuhan yang signifikan, tapi kita coba untuk maintaining karena kita belajar kalau di capital market tuh memang expectation tuh penting. Betul. Dibandingkan dengan untuk nantinya kita lihat secara untuk realisasi. Lebih baik memang kita low promise tapi high delivery, tidak sebaliknya. Nah, itu yang kita berikan guidance dari segi volume. Kalau dari segi penjualan sendiri, memang kita menargetkan untuk pertumbuhan dari penjualan itu sebesar 30% year on year, dan juga laba bersih bisa bertumbuh tuh 15% itu year on year. Itu secara untuk visible-nya. Tetapi kalau kita mengambil untuk target secara untuk optimistik untuk di penjualannya kami, memang penjualan untuk di tahun ini bisa bertumbuh itu mencapai hampir di levelnya tuh lebih dari untuk 50%. Dengan laba bersih itu memang bisa bertumbuh sekitar 40% year on year base. Nah, tetapi memang yang kami berikan itu adalah target yang visible, yang memang kami bisa untuk capai, yaitu ada pertumbuhan top line itu sebesar 30% year on year, dan laba bersih bisa bertumbuh sebesar 15% year on year base. Oke, dan target ini Pak kalau boleh tahu itu target untuk average selling price-nya itu apakah di level-level saat ini atau kira-kira seperti apa? Kalau dari guidance yang memang kami sudah untuk buat di RKAB, sebenarnya dari untuk pertumbuhan harga itu memang kami batasi untuk pertumbuhan dari average selling price itu hanya sekitar 5-6% saja. Jadi lebih rendah dibandingkan dengan actual yang terjadi dengan harga emas yang terjadi untuk saat ini. Konservatif gitu ya Pak? Betul, karena kami melihat satu untuk faktor terkait harga itu di luar dari kontrol perusahaan. Nah, tetapi yang memang kami lebih targetkan itu bagaimana strategi untuk bisa mendorong volume penjualan. Karena ini yang merupakan untuk satu strategi yang memang bisa diusahakan dari segi untuk di korporasi. Oke. Dan saya mau minta tanggapan perseroan sih Pak. Jadi kalau melihat harga saat ini ya Pak, yang di level 2.300-an gitu ya, all time high begitu, apakah dari sisi perseroan melihat bahwa ada potensi bahwa harga itu, karena ada beberapa analis juga yang menyebutkan harga emas ini masih bisa terus mencetak level tertinggi. Kalau dari sisi perseroan, kira-kira seoptimis apa Pak bahwa harga emas ini masih bisa break all time high? Oke, sebenarnya kalau dari pergerakan harga emas sendiri ya, kita mengikuti saja dari beberapa untuk analis global ya,
di mana sekarang konsensus untuk di harga emas sendiri itu berada di range sekitar 2.300 sampai 2.500 US dollar per troy ounce. Itu rata-rata dari analis global. Nah, secara dari segi corporate sendiri, kami masih melihat bahwa range tersebut adalah range yang masih untuk memang visible, untuk memang bisa terjadi. Nah, memang itu merupakan untuk satu range yang kami lihat masih untuk cukup oke gitu loh, yang memang menjadi untuk target di sisi company. Nah, tetapi memang dari segi kami di company, seperti yang kami sudah sampaikan bahwa dari average selling price kami lebih konservatif ketika memang kami membuat untuk proyeksi. Oke. Nah Pak, kalau terkait dengan harga tadi ya 2.300 sampai 2.500, sebagai pemain yang bermainnya di middle stream ya, jadi dari tengah ke hilir begitu, tentu saja kan perseroan membeli emas itu dari perusahaan hulu ya, artinya dari penambang begitu ya. Nah itu ada kenaikan harga yang signifikan nggak sih Pak? Jadi artinya apakah beban itu nanti tentunya akan mengalami kenaikan juga kan, seperti apa Pak? Kalau di bisnis kami sebenarnya adalah cost plus margin bisnis. Jadi kalau dari segi untuk di sumber bahan baku itu sebenarnya itu tidak hanya kami dapatkan dari pertambangan. Tetapi ada dua sumber. Yang pertama itu dari scrap gold. Scrap gold ini jadi untuk beberapa misalnya hasil dari pembayaran grosir kami. Nah yang menarik dari bisnis model yang ada di Harta Dinata kan dari penerimaan ketika terjadi penjualan terutama ke grosir itu tidak hanya diterima dalam bentuk cash. Tetapi juga kami menerima itu dalam bentuk pembayaran lagi balik dalam bentuk emas. Nah, ini yang merupakan salah satu natural hedging yang dimiliki oleh perseroan, di mana bentuk dari scrap ini sendiri itu bisa dalam bentuk perhiasan yang nantinya beberapa hasil kembalian yang mungkin tidak untuk begitu laku di pasaran, itu yang kami bisa lebur kembali. Yang enaknya sebenarnya kan di inventory yang ada di kami, itu inventorinya dalam bentuk emas, di mana tidak ada kadaluarsa, tidak dimakan rayap, gitu kan, tidak ada kita lihat beberapa faktor yang bisa untuk merusak. Jadi ketika memang produk ini dinilainya itu tidak works di pasar, kami akan lebih cepat untuk bisa melikuidasi. Karena emas itu sendiri itu sangat liquid. Nah, jadi beberapa hal yang ada di dalam sisi corporate yang bisa kami sampaikan, itu adalah memang terletak di sisi underlying emas itu sendiri, yang merupakan salah satu untuk keunggulan, sekaligus juga itu bisa menjadi satu faktor risiko yang ada di perusahaan. Oke, berarti kan ini jadi keunggulan kompetitifnya perseroan ya Pak. Berarti perseroan tidak tertarik nih Pak untuk masuk ke bisnis downstream seperti itu. Jadi artinya memiliki tambang emasnya langsung. Kira-kira maksudnya upstream? Apa? Upstream, sorry ya, upstream. Saya sih berharap kalau dari sisi owner itu tidak mendiversifikasi bisnisnya ke upstream. Karena different animal. Karena kita melihat di bisnis di upstream memang sudah ada expertise-nya sendiri. Sedangkan kalau di Harta Dinata memang sejak awal didirikan oleh Pak Feria di Harta Dinata, memang kami memiliki spesialisasi itu mulai dari untuk pabrik emas yang mendiversifikasi itu ke bawah, lebih ke downstream. Jadi harapannya memang strateginya kami lebih fokusnya itu adalah di midstream sampai ke downstream. Oke, baik. Berarti kalau kita lihat berarti ekspansi yang akan dilakukan perseroan, kalau secara vertikal integrated itu akan seperti apa Pak? Kalau secara vertikal yang memang sudah kami lakukan yaitu kami melengkapi untuk bisnis yang ada itu jadi end-to-end. End-to-end-nya ini lebih kepada end customer. Jadi sekarang ini kami sudah memiliki untuk pabrik perhiasan emas batangan, kami punya pemurniannya untuk men-secure bahan baku. Kemudian kami punya toko emasnya, jaringan distribusi. Nah, tidak hanya itu, kami juga punya untuk jaringan gadai. Nah, jaringan gadai ini yang melengkapi dari segi untuk bisnis yang ada di sisi downstream. Karena ketika misalnya customer, terutama di Indonesia, yang uniknya emas ini tidak hanya dibeli untuk menjadi misalnya lifestyle saja, atau misalnya instrumennya untuk lindung nilai, tetapi juga kadang dipakai juga untuk kebutuhan kadang urgensi, di mana emas tersebut bisa digadaikan. Nah, itu yang merupakan salah satu competitive advantage juga yang kami punyai. Dengan sekarang ini kami memiliki vertical integration. Itu tidak hanya di sisi kita lihat bisnis manufacturing-nya saja, tetapi juga ada di bisnis retail dan juga ada di bisnis finansial, itu melalui Gadai Emas. Karena kita lihat bisnis emas ini mungkin kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir mungkin progresnya luar biasa ya Pak. Jadi artinya kalau dulu mungkin orang investasi emas mikirnya harus 100 gram gitu ya, atau 50 gram atau 10 gram mungkin minimal. Makin ke sini dengan adanya dengan inovasi-inovasi produk, jadi masyarakat juga semakin melek untuk investasi emas seperti itu ya Pak? Betul. Sebenarnya kalau untuk di produk emas ini sendiri, itu merupakan sudah bagian dari culture ya. Dari untuk masyarakat Indonesia, tidak hanya Indonesia, tetapi juga untuk culture dari untuk kita lihat region Asia. Yang dimana kalau kita lihat beberapa waktu terakhir, mungkin serasanya untuk emas ini lebih identik kepada baby boomers.
Nah, tetapi kalau kita lihat dalam beberapa perkembangan untuk terutama dalam 1 tahun terakhir, dari untuk masyarakat, terutama ya anak-anak muda yang ada di China, kemudian di Korea Selatan, ini sekarang lebih untuk mendiversifikasikan asetnya mereka itu dalam bentuk untuk mini gold. Kalau misalnya di China itu bentuknya tuh seperti bin. Jadi biji kopi itu yang bentuknya emas yang kecil. Nah, itu yang sekarang tuh lagi tren di sana. Nah, kalau misalnya di Korea Selatan itu juga sama. Bentuknya juga itu mini gold yang dijual itu di jaringan retail yang sekarang berkembang. Nah, jadi kalau kita lihat memang pasar yang berkembang untuk sekarang untuk di emas ini tidak terlepas dari untuk memang tren yang terjadi di global sekarang. Apalagi di Indonesia. Ketika nantinya kita harapkan adanya pemulihan dari sisi ekonomi, yang dimana produk emas ini tidak lagi perlu diedukasi. Karena hingga masyarakat yang level bawah pun juga, itu tidak perlu lagi dikasih tahu bahwa ini emas loh. Mereka udah paham. Bagi produk seperti Mirai Aset saja, itu ketika ekonomi Indonesia diproyeksikan booming, itu produk-produk untuk di keuangan yang lebih sophisticated, itu diproyeksikan juga bisa bertumbuh signifikan. Apalagi kalau kita lihat di produk-produk yang basic, itu seperti emas. Seperti emas. Berarti kalau kita lihat sebenarnya di jangka panjang lah ya Pak. Tadi kita mungkin udah ngobrol jangka menengah. Dalam jangka panjang berarti permintaan akan emas itu secara diproyeksikan itu berarti akan terus mengalami pertumbuhan gitu ya Pak? Kami melihatnya dari untuk tren yang berjalan hingga saat ini pun juga, yang ada di Harta Dinata itu memang pertumbuhan dari sisi untuk di bisnis, terutama permintaan emas, itu kami masih melihatnya itu sangat untuk bagus ya, untuk prospeknya, sangat menjanjikan. Oke, baik Pak. Dan kita mau ngobrol terkait dengan pasar ekspornya perseroan Pak. Ini menarik karena sebenarnya Pak kalau kita lihat Indonesia sendiri kan juga merupakan salah satu konsumen emas terbesar di dunia gitu ya Pak. Tapi mengapa perseroan kemudian memutuskan untuk masuk ke pasar ekspor begitu Pak? Nah, sebenarnya ini yang unik yang ada di kita. Sebenarnya kita di tahun 2023 itu memang kita tidak langsung untuk memang mengandai-andaikan di dalam RKAB-nya kami itu bahwa ada untuk pengembangan di sisi ekspor secara langsung. Karena pasar ekspor ini pun juga kami masih eksplorasi. Karena selama ini Harta Dinata kita memang lebih fokusnya di pasar domestik. Untuk bisnis ekspor itu memang datangnya langsung dari partner ekspor yang memang menawarkan untuk bisa bekerja sama dengan Harta Dinata. Karena memang di Harta Dinata kami diuntungkan sebagai salah satu perusahaan TBK yang ada di sisi hilir dan kami memiliki memang kewajiban baik dari seluruh aspek ya, dari segi untuk perpajakan dan juga beberapa untuk isu-isu yang ada. Ini kami cenderung lebih clear karena compliance yang ada. Nah, oleh karena itu kami melihat dari segi untuk di pasar ekspor ini itu merupakan untuk satu tambahan bisnis yang memang datang itu kepada Harta Dinata, bukan kami mencari. Nah, memang untuk di tahun 2024 ini, memang di sisi Harta Dinata kami ingin meningkatkan lagi playing field yang ada di perusahaan. Untuk kalau di tahun 2023, memang untuk dari yang kami ekspor itu ada perhiasan kadar 22 karat, bentuknya juga adalah semi finished good, belum finished good, itu ke pasar India dan juga pasar Uni Emirat Arab. Nah, memang di tahun 2024 ini kami memang memiliki untuk satu target untuk bisa memulai diversifikasi dari untuk produk yang kami ekspor pun juga itu dalam bentuk finished good. Itu kepada pasar-pasar terutama di Asia Tenggara, yaitu ada di Singapura, Vietnam, ada di Thailand. Kemudian juga kami mendapatkan beberapa penawaran yang saat ini kami coba untuk ekspor itu di pasar-pasar Amerika Serikat dan juga Eropa. Oke, nah kalau dari sisi, berarti kita melihat bahwa peluang ke depan perseroan akan semakin melebarkan pasar ekspornya begitu ya Pak. Kalau dari sisi tantangan kira-kira bedanya Pak pasar ekspor dengan pasar domestik sendiri selain dari sisi margin tuh lebih dari sisi apa sih Pak? Oke, kalau kita bicara perhiasan, memang ini tidak terlepas dari untuk value added utamanya itu dari segi untuk desain. Nah, kita melihat dari beberapa memang praktek yang terjadi untuk diekspor, terutama di finished good, itu memang memiliki untuk satu, kita lihat uniqueness ya, dari segi untuk bisnis sendiri, di mana memang ketika kita melakukan ekspor dalam bentuk finished good, semi-finished good, itu memiliki untuk tingkat kesulitan yang memang tidak setinggi dibandingkan dengan untuk finished good. Karena kalau finished good itu mereka sudah memiliki untuk satu standar tersendiri, di mana pasar perhiasan secara global pun juga itu sangat tight untuk di marketnya. Tetapi di sisi lain sebenarnya tuh dengan untuk kita bisa ekspor finished good, kita pun juga bisa mendapatkan itu margin yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau kita lihat beberapa untuk faktornya itu ada di sisi untuk di desain. Kemudian dari segi juga untuk quality control. Nah, di mana kalau kita lihat pasar dari ekspor sendiri, ini memiliki untuk kita lihat dari segi untuk quality control sendiri, ini yang memiliki untuk
satu standar itu yang lebih tinggi. Ya memang kita harus memang bisa capai. Oke, nah terkait dengan tadi Pak pasar ekspor ke India gitu ya, ini kan kita tahu bahwa India juga merupakan salah satu konsumen untuk emas terbesar di dunia gitu ya, apalagi dengan jumlah penduduknya yang sudah mencapai 1 miliar orang gitu ya. Perseroan melihat potensinya dari India seperti apa Pak? Kalau potensi di India memang tetap untuk besar ya, merupakan salah satu pasar utama lah. Karena memang kalau kita lihat data di World Gold Council, itu yang memang pembeli terbesar emas di dunia itu adalah 2 negara. Yang pertama itu ada di China, kemudian yang kedua itu ada di India. Kalau di India sendiri, mereka punya untuk permintaan emas tahun itu mencapai 800 ton setiap tahun. Nah, jadi pasar India ini tetap salah satu untuk pasar yang memang kita targetkan. Karena memang di India pun juga sama sebenarnya, tapi mereka jauh lebih memang culture-nya itu sangat melekat. Itu terkait dengan untuk memang penggunaan emas sebagai untuk sosial status yang ada di India. Oke, baik. Wah, menarik sekali nih sahabat Miraset. Dan kita mungkin sudah hampir sampai di beberapa pertanyaan terakhir nih Pak. Kalau kita lihat tadi emas melihat bahwa peluangnya dalam waktu ke depan ini sangat menarik begitu ya. Dari sisi perseroan juga bisa mengcapture dari peluang-peluang ini. Kira-kira kalau tantangan selain dari daya beli yang tadi mungkin kita udah bahas, itu kira-kira tantangan untuk bisnis ini lebih ke mana sih Pak? Oke, secara jujur kami coba memetakan untuk di bisnis emas yang ada sekarang, itu tidak terletak pada sisi untuk sebenarnya permintaan. Tetapi juga di satu sisi kami pun juga di korporasi itu terus mengamankan dari sisi untuk disuplai. Karena supply yang ada pun juga sekarang, dari untuk requirement dari beberapa untuk kita lihat partner ekspor, itu memang menginginkan untuk dari supply-nya itu dari pertambangan yang memang memiliki legalitas itu yang memang benar. Nah, jadi dari sisi kami sendiri di Harta Dinata, kami sebagai perusahaan terbuka, itu memiliki satu komitmen yang memang kami jaga untuk mengambil sumber itu dari untuk sumber yang memang memiliki untuk sumber dari legalitas itu yang jelas, dan juga kedepannya juga ada beberapa aspek-aspek lain yang harus memang dipenuhi. Karena untuk di saat ini Harta Dinata juga jadi proses untuk penerbitan obligasi, di mana kami pun juga dipercaya oleh lembaga internasional yaitu CGIF, itu member dari Asian Development Bank. Sehingga rating dari obligasi harta untuk di tahun 2024 itu meningkat. Dari sebelumnya itu adalah single A menjadi triple A, itu rating tertinggi. Nah, oleh karena itu kami terus untuk memperbaiki dan juga meningkatkan dari untuk beberapa memang aspek-aspek untuk di good corporate governance yang dimiliki oleh perseroan. Oke, dan sesulit apa sih Pak sebenarnya untuk mendapatkan tadi ya emas atau sumber-sumber itu yang memang yang bisa dipertanggungjawabkan lah seperti itu Pak? Oke, sebenarnya kalau dari sisi untuk ditambang sendiri, memang kalau ditambang yang menjadi untuk kita lihat tantangannya, memang kan kerjasama dari untuk pertambangan ini sudah memang given ya, dari mereka mendapatkan fasilitas untuk kredit dari beberapa perbankan asing, yang dimana memang salah satu sumber dari untuk pembayarannya pun juga itu adalah dari placement di komoditas emasnya sendiri. Nah, jadi memang kita harapkan ke depan seiring dengan hilirisasi yang memang ditargetkan dari pemerintah Indonesia, ini pun juga nantinya bisa menjangkau untuk nanti alokasi terkait dengan untuk supply yang ada di dalam negeri, terutama untuk di emas sendiri, itu memang bisa diberikan pun juga untuk di industri hilir, yang memang harapannya bisa memberikan nilai tambah yang lebih terhadap kita lihat kontribusi terhadap untuk nanti yang penerimaan negara. Jadi saya jadi tertarik tadi Bapak ngomongin sedikit tentang supply. Nah, kalau terkait supply sendiri Pak, berarti kalau dari bahan baku perseroan saat ini itu apakah memang disupport dari domestik atau ada dari pasar impor Pak? Kalau di kita di sekarang komposisinya masih 90% itu suplainya dari untuk dalam negeri. 10% memang kita ada untuk memang supply itu dari untuk aktivitas impor. Yang dimana kalau kita lihat di domestik sendiri masih didominasi itu dari suplainya itu dari scrap gold. Baru yang kedua tuh tambang. Oke, baik. Yang tadi ya yang seperti Bapak sampaikan nih, jadi memang itu salah satu keunggulan kompetitifnya ya Pak. Betul. Oke. Dan mungkin kita sudah mencapai di pertanyaan terakhir nih sahabat Miraset. Ini menarik karena saya melihat bahwa perseroan di jangka menengah ini kan ada target untuk menurunkan porsi utang gitu ya. Sebenarnya kalau dari sisi perseroan Pak, apakah atau berapa sih sebenarnya porsi ideal untuk utang gitu, dan mungkin perseroan sudah menyiapkan strategi-strategi tertentu. Tadi mungkin Bapak udah bahas sedikit terkait dengan penerbitan obligasi ya. Mungkin ada yang lebih kira-kira ada yang bisa disampaikan lagi Pak untuk jangka menengah ini targetnya. Oke, memang kalau leverage untuk sekarang ini dibutuhkan oleh Harta Dinata, ini memang terkait dengan kebutuhan working capital.
Jadi secara untuk di bisnis tidak hanya di harta, tetapi juga di manufacturing yang lain, terutama di Indonesia, itu memang ada beberapa mismatch dari sisi untuk di cash flow. Karena ketika kita melakukan untuk pembelian bahan baku, baik ke grosir untuk dapatkan scrap gold, ataupun juga kita beli dari tambang, itu tidak ada terus payment yang bisa memang jadi bargaining. Dimana kita harus bayar itu T+0 pada saat itu saja. Nah, tetapi ketika kita mau untuk dapatkan lagi untuk cash flow in, kita harus membutuhkan waktu. Dimana ketika kita jual grosir, itu ada 90 hari. Kita harus jual. Kemudian kalau penjualan untuk di toko sendiri, itu rata-rata untuk inventory days itu mencapai 120 hari. Nah, jadi kita butuhkan itu karena memang tahapnya kita sekarang harta dinata itu dalam tahap bertumbuh. Kita butuhkan leverage. Yang kedua yang kita pun juga tekankan, bahwa kebutuhan leverage yang ada di harta itu tidak terlepas. Karena kita punya untuk subsidiary itu yang bergerak juga di bisnis finansial. Yaitu Gadai. Yang dimana kan pertumbuhan dari untuk industri finansial, terutama Gadai, ini tidak terlepas juga dari untuk penggunaan kita lihat hutang. Nah, ini yang beberapa yang perlu kita memang beberapa klarifikasi dan juga berikan untuk gambaran terkait bisnis model yang ada di harta sendiri. Memang kita targetkan untuk deleveraging itu bisa terjadi itu di tahun 2026, di mana kalau ditanya target ideal dari untuk debt to equity ratio yang ada di harta sendiri, ini memang bisa untuk manageable itu di bawah 1 kali. Sekarang di first quarter tahun 2024, tingkat dari debt to equity ratio harta itu masih berada di sekitar level 1,3 kali sampai 1,4 kali. Oke, baik. Dan salah satu strateginya tadi berarti ya Pak, dengan penerbitan obligasi itu? Tidak, kalau penerbitan obligasi kan kita mendiversifikasi dari untuk structure dari pendanaannya kita. Nah, tetapi kalau untuk bisa menurunkan hutang ke depannya, yang pertama memang harta dinata kita memiliki untuk satu mashab ya, untuk melihat untuk visi ke depan, itu kita mau menjadi untuk memang salah satu pemain seperti halnya Chow Tai Fook. Di mana porsi dari bisnis yang bergerak untuk di retail itu dengan posisi yang jauh lebih balance, yaitu 50-50. Nah, kalau porsi sekarang di harta dinata kita masih didominasi oleh penjualan tuh lebih ke B2B, grosir. Di mana grosir tuh masih berkontribusi itu sekitar 83% terhadap total pendapatan konsolidasi. Nah, artinya bisnis retail memang kita ke depan kita mau untuk memang lebih tingkatkan. Kedua pun juga yang memang kita sekarang itu lagi dorong, yaitu kita terus untuk mencari beberapa untuk strategi terkait dengan peningkatan beberapa margin-margin untuk produk yang lebih memiliki margin yang lebih tinggi. Terutama emas batangan. Sekarang kita lagi proses untuk memang mendapatkan sertifikasi LBMA. Di mana di Indonesia sendiri baru Antam itu yang memiliki sertifikasi LBMA. Nah, kita pun juga sekarang lagi proses untuk mendapatkan sertifikasi LBMA untuk di produk emas batangan kami. Yang kedua pun juga kami terus berinovasi untuk bisa menciptakan satu produk terutama di segmen perhiasan itu yang memang bisa lebih diminati oleh masyarakat secara umum yang ada di Indonesia sendiri. Nah, itu beberapa hal yang memang kami targetkan untuk nantinya bisa kami tingkatkan, terutama untuk nantinya pun juga improving dari segi untuk arus kas yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, jadi mungkin kalau bisa disampaikan berarti memang kalau dari semakin banyak perseroan bermain di sektor ke retail begitu ya, berarti mismatch itu nanti akan semakin turun begitu ya Pak? Iya. Jadi akan tadi yang nggak perlu 90 hari seperti itu akan semakin rendah begitu ya? Kita harapkan dengan adanya kontribusi retail, terutama penerimaan kas, itu jauh lebih besar. Kemudian pun juga kita terus tingkatkan strategi marketing untuk terus menurunkan dari segi memang perputaran untuk stok inventory, di toko inventory. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Tendra. Menarik sekali perbincangannya Sahabat Miraset. Saya yakin Sahabat Miraset juga sudah banyak sekali tercerahkan gitu ya terkait dengan bisnis emas, terkait dengan harta dinata. Mungkin di akhir Pak ada yang ingin disampaikan terkait dengan harta dinata ataupun terkait dengan bisnis emas untuk para investor ataupun calon investor dari harta dinata. Silakan Pak. Oke. Kalau dari sisi di kami sendiri, di manajemen di harta dinata, memang satu komitmen yang terus dipegang, yaitu adalah di sisi delivery terkait dengan pertumbuhan kinerja perseroan. Karena memang satu faktor, terutama di equity market, itu terkait dengan harga saham, itu memang di luar dari untuk kontrol yang ada ya. Nah, jadi memang yang kami sampaikan, satu competitive advantage yang dimiliki oleh harta sendiri, memang bisnisnya kami itu adalah underlying itu emas. Jadi emas sekarang pun juga memiliki untuk satu kondisi yang memang diuntungkan. Jadi bagi teman-teman yang memiliki untuk memang preferensi untuk melihat mana nih emiten emas. Nah, tidak hanya bisa lihat di sisi upstream saja, tetapi mungkin bisa untuk nantinya dibedah lagi untuk melihat potensinya yang ada di sisi midstream sampai downstream, yaitu di harta. Kemudian yang kedua, kami pun juga sampaikan bahwa kami merupakan salah satu emiten
yang hingga di kuartal pertama tahun 2024 ini yang masih berhasil itu mencatatkan pertumbuhan itu yang solid. Di tengah kalau kita lihat pun juga beberapa pemain yang ada di upstream pertambangan itu even mengalami perlambatan dari segi untuk kinerja ataupun juga malah rugi, negatif. Nah, sedangkan di harta kita bertumbuhnya itu masih double digit growth. Kemudian yang ketiga yang mungkin kita bisa sampaikan yaitu dari sisi valuasi. Jadi valuasi di harta dinata sekarang analyst untuk price earning ratio yang ada di harta itu hanya diperdagangkan di sekitar 4 kali sampai 5 kali. Itu yang masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata kita lihat di industri itu baik di Asia region juga. Itu contohnya seperti Chow Tai Fook itu sudah punya valuasi itu dengan price earning ratio 15 sampai 20 kali. Jadi mungkin dari segi untuk di teman-teman Mirae Asset bisa dipertimbangkan untuk melihat dari emiten yang kalau berorientasinya itu di emas, sama yang kedua itu adalah sebagai value stock. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Tendra. Jadi kalau tadi Pak Tendra bilang, jadi mungkin sahabat Mirae Asset bukan cuma investasi emas, tapi investasi di saham emasnya juga ya. Salah satunya adalah di HRTA atau Harta Dinata Abadi. Sahabat Mirae Asset, semoga yang tadi disampaikan ini perbincangan kita ini bisa menjadi tambahan wawasan ini untuk sahabat Mirae Asset dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan investasi untuk sahabat Mirae Asset. Silakan dibedah-bedah kata Pak Tendra tadi. Jadi sahabat Mirae Asset juga bisa mengambil keputusan investasi secara lebih baik lagi. Terima kasih untuk sahabat Mirae Asset yang sudah menyaksikan kegiatan ini hingga selesai dan kita akan kembali lagi di lain kesempatan. Akhir kata, salam sehat selalu untuk sahabat Mirae Asset.